Kalau kalian nonton video ini adalah video pertama aku yang aku upload di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Desi Sumi, aku owner dari GB Glow Beauty dari CV GB Glow Indonesia. Aku bakalan ceritain pelan-pelan satu persatu gimana awal mulanya aku mulai jualan sampai akhirnya di titik sekarang ini. Jadi awal mula aku jualan itu teman-teman di tahun 2014 ya. Aku masih bekerja di sebuah perusahaan produksi teh. Terus ya udah dari gaji aku buat aku gunakan keseharian aku. Tapi aku sering ke warnet karena pengen belajar gimana caranya HP kentang aku, HP Evercross yang bukan Android itu bisa menghasilkan uang. So aku langsung aja mulai dari aku jualan itu aku pakai fitur Facebook. Dari Facebook aku posting-posting, aku taruhlah nomor HP ku di situ. Entah kenapa 2 minggu setelahnya, karena aku rajin banget posting, 2 minggu setelah aku posting, akhirnya ada satu customer yang beli produk aku. Namanya Mbak Dewi. Itu masih inget banget customer pertama aku, namanya Mbak Dewi. Itu ada keluhan jerawat ya, jerawat di bagian dagu karena beliau ini pakai skincare yang sebelumnya itu mungkin sensitif kena kulitnya, dan alhamdulillah banget setelah menggunakan skincare yang aku jual terbantu. Itu 3 bulan awal aku jualan, customer aku cuma satu, yaitu Mbak Dewi. Dan setelah bulan keempat akhirnya dapat customer yang kedua, yaitu temen aku SMP namanya Astri. Astri ini dapat informasi beli skincarenya di aku karena Mbak Dewi. Jadi si Astri ini temennya Mbak Dewi yang akhirnya terinfluence sama Mbak Dewi, belanjalah skincare di aku. Nah, kelihatan kan? 4 bulan awal aku baru punya customer 2. Karena apa? Karena aku jualan skincare yang pada saat itu mungkin awal-awal kita jualan skincare tuh nggak gampang gitu nggak sih guys? Kayak orang tuh takut, belum percaya sama produknya kayak gitu-gitu. Nah akhirnya alhamdulillah aja tuh aku ngerasa kayak orang terbantu sama produk aku. Nah bulan ke-5, bulan ke-6 barulah aku punya customer lebih dari 3. Tapi aku nggak kenal sama mereka. Jadi aku tuh kenal cuma sama 2 customer pertama aku ini. Selanjutnya orang yang beli itu aku nggak kenal. Nah orang yang nggak kenal itu ternyata dapat kontak aku dari Facebook yang udah aku posting selama 5 bulan itu. Aku posting terus menerus setiap harinya di Facebook aku, dan adalah yang cantol order lewat SMS. Aku nggak punya BBM pada saat itu. Emang pada saat itu belum ada WhatsApp sih, belum ada fitur yang secanggih sekarang gitu. Akhirnya orang DM lewat inbox Facebook gitu kan. Mereka nanya produk di Facebook, abis itu kita SMS-an, abis itu kita COD-an, dan akhirnya aku dapat 5 customer di bulan ke-6 atau ke-7 gitu. Tapi aku nggak kenal sama mereka. Bayangin teman-teman, dapat customer cuma 5 customer itu sampai bulan ke-7. Tapi teman-teman, kalau jualan skincare itu kalau orang itu sudah cocok, dari bulan pertama dia beli sampai bulan ke-7 itu dia beli terus. Jadi aku kayak ngerasa dari semua produk yang pernah aku jual, kayak makanan, pakaian, yang paling awet itu skincare. Karena kalau makanan mereka mungkin aja udah bosen sama makanan yang kita masak, akhirnya beli makanan lain gitu kan. Kalau pakaian mungkin aja udah nggak suka sama model-model yang kita jual, akhirnya belinya di toko lain gitu. Tapi kalau skincare, kalau mereka udah cocok sama produk kita buat adaptasi sama produk lain lagi, mereka pasti akan takut ya kan. Jadi akhirnya lebih memilih stay sama produk kita. Nah mungkin keutamaan dari akhirnya aku memilih bisnis skincare itu karena setiap bulan si Mbak Dewi ini belanja. Jadi customer aku ini Mbak Dewi sampai 10 bulan seterusnya itu belanja skincare aku terus. Jadi aku merasa kayak, wah ini tiap bulan orang ini pasti beli gitu. Dan aku harus nambah customer sebanyak-banyaknya gitu. Cuman keterbatasan aku pada saat itu adalah banyak orang yang akhirnya juga menjual produk tersebut dengan harga yang
murah gitu, kayak banting-bantingan harga, perang harga gitu. Karena itu kan produk kan pasaran ya, banyak orang yang jualan juga gitu. Yang akhirnya aku berpikir aku harus punya brand sendiri nih gitu. Karena aku pengen orang yang pengen kebantu sama obat jerawat aku kayak gitu, itu tuh bisa tetap stay sama aku, sama produk aku, tapi aku nggak pengen perang harga gitu. Dari mulai aku bangun pagi sampai malam mau tidur lagi, itu aku stay HP terus buat jawabin semua yang awal mulanya aku nggak ngerti. Aku belajar terus, aku baca-baca buku tentang gimana cara nyembuhin jerawat kayak gitu-gitu. Semuanya entah kenapa akhirnya mengalir sendiri gitu kan, karena pada saat itu butuh orang mau konsul, jadi aku harus tahu gitu. Dan pada akhirnya 2014 sampai dengan 2016, itu 2 tahun, itu aku struggle banget buat nyari customer baru. Dan itu customer aku sama sekali belum banyak, paling masih belasan aja. 2 tahun aku jualan, itu customer aku cuma belasan doang. Selanjutnya dari 2016 itu aku menikah sama suami aku. Selanjutnya kita hidup bersama ya, kita jalanin, tapi aku udah mulai nggak fokus nih sama skincare-nya. Aku kayak pengen cari peluang lain gitu, bikinlah cafe, terus ya banyaklah yang akhirnya kita coba ya, bisnis-bisnis yang lainnya kita coba, tapi dengan minim budget modal gitu. Nah akhirnya singkat cerita, dari semua bisnis yang kita coba itu balik lagi bisnisnya ke skincare lagi, karena mungkin karena udah kadung terjun gitu ya di skincare. Akhirnya ya udah aku belajar tentang skincare. 2019 akhirnya aku bikin brand itu jadi Glow. Akhirnya 2019 itu COVID, yang dimana aku mulai bisnisnya itu memang dari online, alhamdulillah nggak goyah ya. Terus ya udah 2020 aku mulai sekolah farmasi. Karena apa? Aku pengen tahu lebih banyak lagi tentang ilmu dari kosmetologi, tentang skincare kayak gitu. Akhirnya aku masuk di bidang farmasi, dan tahun ini 2026 ini aku lanjut di profesi apoteker, karena kedepannya aku pengen bangun manufaktur kosmetik, pengen bangun pabrik skincare. Semoga aja nanti bisa tercapai. Dan buat teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang buat jualan, tetap semangat, karena mungkin aja kalian bisa dapetin customer pertama kalian di bulan kedua atau ketiga, tapi selanjutnya itu bakalan jadi customer kalian selama-lamanya. Kalau kalian ada pertanyaan yang pengen aku jawab di video-video aku berikutnya, kalian ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku bakalan coba jawab satu persatu apapun yang kalian pengen tanyain. Dan dengan senang hati, semoga aja itu jadi bahan buat aku bikin video selanjutnya gitu. Oke? Terima kasih, see you, bye!